Hai, selamat datang di video kelompok Tesla. Jadi, pada video kali ini, kami akan menunjukkan proses pembuatan dari miniatur hidrolik yang merupakan penerapan fluida statis dan juga hukum Pascal. Silakan disimak videonya. Hukum Pascal, bila ditinjau dari zat cair yang berada dalam suatu wadah, tekanan zat cair pada dasar wadah tentu saja lebih besar dari tekanan zat cair pada bagian di atasnya. Semakin ke bawah, semakin besar tekanan zat cair tersebut. Sebaliknya, semakin mendekati permukaan atas wadah, semakin kecil tekanan zat cair tersebut. Besarnya tekanan sebanding dengan Rho kali G kali H, di mana Rho adalah massa jenis, G percepatan gravitasi, dan H adalah ketinggian atau kedalaman. Setiap titik pada kedalaman yang sama memiliki besar tekanan yang sama. Hal ini berlaku untuk semua zat cair dalam wadah apapun dan tidak bergantung pada bentuk wadah tersebut. Apabila ditambahkan tekanan luar, misalnya dengan menekan permukaan zat cair tersebut, pertambahan tekanan dalam zat cair adalah sama di segala arah. Jadi, jika diberikan tekanan luar, setiap bagian zat cair mendapat jatah tekanan yang sama. Dongkrak hidrolik sederhana dibuat berdasarkan prinsip hukum Pascal. Menurut Pascal, jika suatu fluida yang dilengkapi dengan sebuah penghisap yang dapat bergerak, maka tekanan di suatu titik tertentu tidak hanya ditentukan oleh berat fluida di atas permukaan air, tetapi juga oleh gaya yang dikerahkan oleh penghisap. Sesuai dengan hukum Pascal bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Maka, tekanan yang masuk pada penghisap pertama sama dengan tekanan pada penghisap kedua. Dari hukum Pascal diketahui bahwa dengan memberikan gaya yang kecil pada penghisap dengan luas penampang kecil dapat menghasilkan gaya yang besar pada penghisap dengan luas penampang yang besar. Prinsip inilah yang dimanfaatkan pada peralatan teknik yang banyak dimanfaatkan manusia dalam kehidupan, misalnya dongkrak hidrolik dan rem hidrolik. Kami harus membuat dan menggambar sketsa awal terlebih dahulu, agar bahan dan juga bentuk yang diinginkan dapat sesuai. Jadi, alat dan bahan yang kami gunakan diantaranya ada kardus, selang kecil, paku pines, stik es krim, spait besar dan spait kecil, cutter atau pisau, gunting, lem, pensil, penggaris, sumpit, dan juga kami menggunakan cairan teh. Hal pertama yang kami lakukan yaitu memotong kardus dan membentuknya menjadi kotak persegi panjang. Di sini kami menambahkan pinggirannya agar terlihat seperti kotak dan juga lebih menarik. Dan ini dia kotaknya. Untuk ukuran alasnya, kalian bisa sesuaikan dengan miniatur yang kalian buat. Di sini kami menggunakan 3 lapis kardus agar lebih kuat dan juga lebih tebal. Langkah selanjutnya, kami akan melubangi stik es krim ini di bagian tengah dan juga bagian pinggir kiri kanannya. Untuk melubanginya, kami menggunakan paku pines. Saat melubanginya, kita harus hati-hati dan memperhatikan stik es krim agar tidak pecah. Di sini, kami melubangi 12 buah stik es krim sesuai dengan sketsa awal. Setelah dilubangi, stik es krim kemudian kita rangkai dan gabungkan menjadi seperti ini. Inilah stik es krim yang telah kami rangkai. Di sini kami membaginya menjadi 2 bagian. Selanjutnya, kami akan memasukkan cairan teh tadi ke dalam spait besar. Nah, di sini kalian bisa menggunakan cairan apa saja, tetapi kami menggunakan cairan teh agar lebih mudah dilihat. Di sini kami akan menyambungkan selang kecil tadi ke dalam spait besar. Nah, pada saat ini kita harus memastikan bahwa selang tadi terpasang dengan benar dan kuat pada kedua spait. Karena selang ini akan menahan kedua tekanan dari spait dan juga beban yang diangkat.
Selanjutnya, kami akan membuat penyangga hidrolik dari cutting es krim tadi. Dan ini dia penyangga hidroliknya. Langkah selanjutnya, pasangkan sumpit yang sudah dilubangi tadi ke hidrolik. Dan seperti inilah bentuknya. Selanjutnya, kami akan merangkai pompa hidrolik sesuai dengan sketsa awal yang telah kami buat. Untuk proses pembuatannya, kami percepat saja ya.
Selanjutnya, kami akan menyambungkan spide besar dan juga spide kecil ke hidrolik. Sebelumnya, pastikan dulu penyangga hidrolik terpasang dengan benar pada hidrolik. Di sini kami melakukan uji coba kepada hidrolik apakah sudah berfungsi dengan benar. Dan ini dia miniaturnya. Bisa kalian lihat bagaimana cara kami merangkai. Jadi, prinsip kerjanya sesuai dengan hukum Pascal dan juga konsep fluida statis, di mana saat kami menekan spide yang besar, maka cairan yang ada di dalamnya akan mendorong spide yang kecil yang membuat hidrolik menjadi tambah tinggi. Begitu juga sebaliknya, jika kami menarik dari spide yang besar, maka cairan akan tersedot dan hidrolik pun akan turun.